Pada 20 Mei 2025, sekelompok pekerja konstruksi sedang membangun tembok di antara dua rumah di Jalan Kongreso 3748 kawasan Coghlan, Buenos Aires, Argentina. Selama proses pembangunan, ketika sedang menggali, para pekerja kemudian menemukan sesuatu yang aneh. Ada kerangka di dasar tanah sedalam 60 cm di halaman belakang rumah. Awalnya mereka mengira ini mungkin adalah kerangka hewan, bisa jadi kerangka anjing atau yang lainnya. Namun, lama-kelamaan mereka merasa ini bukan kerangka hewan, kerangkanya berbeda. Mereka akhirnya memanggil polisi, dan pada analisis awal, polisi menyatakan bahwa yang mereka temukan itu adalah kerangka manusia, bukan kerangka hewan. Berita ini langsung menjadi berita yang menarik perhatian, terutama media. Apalagi mengingat musisi Gustavo Cerati pernah tinggal di sana di antara tahun 2001 dan 2003. Menurut pemiliknya saat ini, Marina Olmi, yang membeli rumah tersebut pada tahun 1990-an dari sebuah keluarga Jerman bernama Schudecker, yang telah tinggal di sana sejak tahun 1970-an. Bangunan tersebut yang sebelumnya berfungsi sebagai panti jompo dan dulunya sebuah kapel berusia sekitar 120-an. Para penyelidik menyimpulkan bahwa tulang-tulang itu milik seorang pemuda berusia antara 14 hingga 19 tahun dengan tinggi kurang lebih 172 cm dan dia diindikasikan ditikam hingga tewas. Para penyelidik juga menemukan adanya jam tangan kalkulator Casio CA90 yang ditemukan di samping jasad tersebut. Model jam tangan kalkulator ini mulai dijual pada tahun 1980-an. Terdapat juga sebuah chip kasino dari tahun 1980-an. Ada juga dasi kupu-kupu, sisa-sisa pakaian, gantungan kunci, dan koin 5 yen yang ditemukan bersama barang-barang lainnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa mungkin saja korban memiliki hubungan dengan komunitas Jep di Buenos Aires, Argentina. Para penyelidik awalnya memperkirakan tanggal kematiannya paling lambat tahun 1995. Berarti sudah 30 tahunan usia kerangkanya terkubur di tanah di rumah itu. Mariela Fumagalli, Direktur EAF Equipo Argentino de Antropologia Forense, menyatakan korban kemungkinan besar ditusuk di bagian punggung. Ahli tersebut juga mengatakan kepada surat kabar La Nación bahwa pada tulang-tulang korban memiliki bekas gergaji yang menunjukkan ada upaya si pelaku untuk memotong-motong tubuh korban. Tapi karena gagal, ia akhirnya menguburnya. Berita penemuan kerangka itu sampai ke telinga seorang anak. Ia ingat ayahnya pernah bercerita kalau dia punya paman yang sudah lama hilang sekitar 41 tahun yang lalu. Mendengar penemuan itu, dia laporkan ke kepolisian tentang riwayat paman yang hilang dan diberikanlah ciri-ciri yang diperlukan. Setelah itu, penyelidik kemudian melakukan tes DNA dan hasilnya diterima pada 6 Agustus 2025. Diumumkan bahwa jenazah yang ditemukan adalah Diego Fernandez Lima, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun yang bermain sepak bola untuk klub Excursionistas di kawasan Belgrano. Dia terakhir terlihat pada 26 Juli 1984 saat berjalan pulang. Benda-benda yang ditemukan juga sesuai dengan periode ketika remaja tersebut menghilang. Total ditemukan 151 fragmen tulang. Namanya Diego Fernandez Lima, 16 tahun umurnya. Menurut adiknya Javier, pada 26 Juli 1984, Diego izin keluar dari rumah orang tuanya sekitar pukul 2 siang untuk berkunjung ke rumah temannya dan akan lanjut ke sekolah Escuela Nacional de Educación Técnica atau ENET. Namun sejak itu, Diego tidak pernah pulang kembali teman-teman, sampai akhirnya malam tiba. Jam 8.30 malam, Diego belum juga sampai ke rumah, memancing rasa khawatir orang tua dan keluarga. Orang tua Diego akhirnya mencari ke setiap sudut kota, bertanya kepada orang yang mungkin mengetahui di mana Diego berada. Mereka bertanya kepada tetangga, teman sekelas di sekolah, di klub sepak bolanya, tapi semua berkata tidak tahu apa-apa. Akhirnya orang tua Diego kemudian minta bantuan polisi. Sambil menenangkan, polisi mengatakan bahwa kemungkinan besar Diego kabur dengan pacarnya dan pasti akan kembali dengan selamat. Statement template yang biasa dikatakan pihak berwenang, padahal menit-menit itu sangat berarti bagi Diego untuk bisa diselamatkan jika memang dia sedang dalam bahaya. Meski juga statement itu memang tidak sepenuhnya salah. Tapi menurut keluarga Diego,
pihak berwenang tidak pernah benar-benar menangani kasus tersebut. Tidak pernah melakukan pencarian terhadap Diego, tidak ada pelacakan dengan anjing pelacak, hingga kasus ini terus bergulir hingga puluhan tahun ke depan tanpa ada perkembangan apapun. Pada saat itu malah berkembang informasi kalau Diego diculik oleh sekte sesat atau diculik untuk diambil organ tubuhnya, teman-teman. Apalagi pada tahun itu Argentina sedang mengalami transisi penting dari kediktatoran militer kembali ke pemerintahan sipil yang menyebabkan pergolakan ekonomi di masyarakat Argentina. Namun begitu, keluarga Diego pantang menyerah. Mereka terus mencari Diego anak yang tersayang, menyusuri setiap sudut kota. Ibunya Irma Lima yang dikenal disayang kepada Diego dengan panggilan Poci telah menjaga harapan hidup Diego selama bertahun-tahun, menjaga kamar Diego persis seperti semula, dan bahkan meninggalkan telepon rumah terhubung menunggu panggilan yang tidak pernah datang. Tragisnya, ayah Diego, Juan Benigno Fernandez, meninggal dalam kecelakaan sepeda ketika tanpa lelah mencari putranya yang hilang di kota. Hingga sebelum kerangka Diego ditemukan, ibunya Irma Lima yang kini berusia 87 tahun masih sering melongo ke jendela berharap Diego pulang. Tak terbayang seorang ibu, seorang ayah harus menjaga kewarasan di tengah pergolakan batin, khawatir tentang apa yang terjadi kepada anaknya di luar sana, hingga akhirnya harus merenggut nyawa sang ayah. Pihak berwenang sedang berusaha mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya setelah Diego meninggalkan rumah dan bagaimana jenazah Diego bisa sampai di bawah tanah di rumah tersebut. Sayangnya, remaja yang sudah hilang 4 dekade tahun lalu dengan dugaan pembunuhan akan menjadi kasus kejahatan yang kadaluarsa menurut hukum Argentina. Namun, pihak berwenang tetap menyelidiki kasus ini untuk menentukan siapa atau siapa saja yang terlibat dalam kematian Diego dan penyembunyian jasadnya. Jaksa Martin Lopez Ferrando memimpin penyelidikan tersebut. Kasus ini mendapat liputan media yang luas di Argentina. Awalnya dilaporkan sisa-sisa tulang tersebut ditemukan di bekas rumah penyanyi Gustavo Cerati, tempat ia pernah tinggal selama beberapa waktu. Tapi kemudian diklarifikasi bahwa itu adalah rumah tetangganya. Nah, tetangga Gustavo Cerati inilah ternyata punya hubungan dengan Diego. Belakangan diketahui pada tahun 1984, Christian Graf, teman sekelas Diego di Enet, tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya. Sampai saat ini memang belum ada tersangka, tetapi Christian Graf yang saat ini sudah berusia 58 tahun, teman Diego saat remaja telah dipanggil untuk memberi keterangan atas jasad yang ditemukan di sekitar properti keluarganya di Kohlan. Menurut laporan media lokal, Christian Graf dan Diego memang bukan teman dekat, tetapi keduanya sama-sama penggemar sepeda motor. Diego memiliki sepeda motor dan Christian Graf tahu bagaimana cara memperbaiki sepeda motor tersebut. Ya meski bukan teman dekat, tetapi kan tetap ada saja kemungkinan yang bisa terjadi. Apa yang jadi alasan jasad Diego ada di rumah Christian Graf kalau bukan karena Diego pernah ke sana? Namun Jaksa Lopez mengumumkan ia telah meminta hakim untuk menyelidiki Christian Graf atas tuduhan menyembunyikan bukti yang berat dan penghilangan bukti. 6 orang lain juga telah dipanggil sebagai saksi, yaitu tukang bangunan yang menemukan jenazah dan mantan teman sekelasnya. Rincian kesaksian saat ini belum diungkapkan. Bagi keluarga, penemuan jenazah Diego dan penyelidikan ini menjadi luka lama yang kembali dicungkil, mengingat pada masa-masa sulit. Ini sangat menyakitkan, kata Javier Fernandez. Javier Fernandez pada suatu wawancara bahkan tidak kuasa melihat rumah tersebut. Seorang teman lama almarhum Diego bernama Armando Aminoli yang sekarang sudah jadi pengacara mengatakan Diego adalah orang yang lucu, ceria, empatik, cerdas, dan selalu tersenyum. Armando ingat pada tahun 1984, saat itu Diego tidak datang ke latihan sepak bola seperti biasanya. Ayah Diego, Juan, datang ke klub tersebut memberitahukan bahwa Diego hilang sambil bertanya, adakah yang melihat keberadaan Diego? Tapi tidak ada yang mengetahuinya. Tidak terbayang ya bagaimana perasaan seorang ayah mendatangi tempat di mana anaknya biasa berkumpul sambil berharap ada petunjuk supaya anaknya bisa ditemukan. Pada foto klub terlihat Diego mengenakan baju nomor 19 dengan kalung di lehernya, persis sama dengan yang ditemukan oleh para tim forensik di TKP. Di tengah penyelidikan, Christian Graf yang tertuduh dan salah satu teman sekolah saat remaja yaitu Adrian Farias malah melempar tuduhan pada almarhum Diego bahwa Diego telah melakukan pelecehan pada mereka di toilet sekolah.
Juan Roberto Badena, mantan petugas kebersihan sekolah Diego dulu, membantah tuduhan itu semua. Dia bilang pelecehan yang dilakukan Diego kepada Christian Graf dan Adrian Farias itu adalah suatu kebohongan. Berbicara kepada Radio Mitre, Badena yang telah bekerja di tempat itu selama puluhan tahun menyatakan, kasus pelecehan itu benar-benar konyol, itu bohong. Saya jamin itu salah. Dia tidak diperkosa atau apapun. Ada hal lain yang terjadi di sini, di luar tempat itu. Badena juga menekankan bahwa toilet sekolah selalu diawasi oleh petugas keamanan. Tidak pernah terjadi hal seperti ini di sekolah. Anak-anak datang dan pergi, tetapi selalu ada yang mengawasi. Mengenai Diego, Badena menggambarkan Diego sebagai seorang anak laki-laki yang sederhana, pendiam, dan tidak pernah berdebat dengan siapapun, yang bertolak belakang dengan gambaran remaja bermasalah yang coba ditampilkan oleh Adrian Farias dan Christian Graf. Sayangnya, karena kasus ini sudah begitu lama, sementara kebijakan hukum pidana di Argentina memiliki batas kadaluarsa 12 tahun, yang artinya sejak 1984, maksimal tahun 1996 adalah paling tidak kasus tersebut harus diusut. Semoga tetap ada keadilan bagi Diego dan keluarganya, mengingat begitu banyak perjuangan lahir dan batin yang dialami oleh mereka hingga merenggut nyawa sang ayah. Selamat jalan Diego Fernandez Lima. May you rest in peace.